Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devriski Kurniawati, NIM 200512140462 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada pada tiap network tersebut. Nah, bagaimana prinsip subnetting? Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan dengan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, ini gambaran dari praktek subnetting di aplikasi Cisco. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana praktikum subnetting dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silahkan disimak. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, saya akan meletakkan di sini ada router. Kemudian saya beri switch untuk menghubungkan antara PC-PC nantinya. Saya beri 2 switch saja, jadi nanti kita membuat 2 jaringan. Kemudian saya ambil PC, saya letakkan di sini sebanyak 3 untuk membuat jaringan PC yang dihubungkan dengan switch. Nah, untuk switch yang sebelah kanan saya beri juga PC sebanyak 3 sama dengan switch yang sebelah kiri. Kemudian saya rapikan agar terlihat rapi. Nah, kemudian antara PC dengan switch saya hubungkan dengan kabel. Untuk ini PC kedua saya hubungkan dengan kabel juga. Nah, selanjutnya PC yang sebelah kanan saya hubungkan juga dengan switch. Jadi ini membentuk sebuah jaringan. Jadi nantinya ada 2 jaringan di sini. Nah, untuk menghubungkan antara switch yang satu dengan yang lainnya, saya juga hubungkan dengan kabel. Saya hubungkan ke router untuk menghubungkan antara jaringan satu dan jaringan kedua. Nah, ini masih merah. Sambil menunggu semuanya hijau, kita ganti namanya terlebih dahulu. Ini saya beri nama PC 6. Kemudian ini PC 5. Dan kemudian ini PC 4. Supaya lebih gampang untuk mengingat. Dan ini PC yang ketiga. Dan ini PC 2. Dan PC 1. Nah, untuk switch di sini saya ubah namanya menjadi lab 1. Dan yang sebelah kanan saya ubah menjadi lab 2. Dan untuk router saya ubah juga menjadi router 1. Nah, ini masih merah. Kita tunggu sampai mereka terhubung sempurna. Tandanya apabila mereka terhubung adalah berwarna hijau. Dan sambil menunggu, kita beri dulu PC 1, kita kasih IP address 192.168.1 dan .1. Kemudian subnet masknya kita beri 192 di akhir. Nah, untuk gateway, untuk PC 1 ini saya beri gateway 192.168, kemudian titik 1.62. Nah, kita lanjut ke PC 2. Di sini IP address-nya saya beri, dan di sini saya beri 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya saya ganti juga 192, dan untuk gateway-nya saya juga ganti dengan
192.168.1.62. Nah, kemudian lanjut ke PC3. Nah, untuk PC3 ini IP address-nya saya beri 192.168.1.3. Nah, untuk subnet mask-nya sama seperti yang tadi saya ketikkan di akhir 192. Nah, untuk PC3 ini saya tidak memberi gateway. Kita lanjut ke PC4. Untuk PC4 saya beri IP address-nya di sini 192.168.1.62. Subnet mask-nya juga sama seperti yang tadi, saya beri 192 di akhir. Nah, untuk gateway-nya di sini saya beri juga gateway-nya, saya tulis 192.168.1.126. Kemudian kita lanjut ke PC5. Saya tuliskan IP address-nya di sini 192.168.1.66. Sama untuk subnet mask-nya 192 di akhir. Nah, untuk ini juga saya tidak beri gateway. Kemudian yang terakhir di PC6 saya beri IP address-nya sama 192.168.1.67. Nah, untuk subnet mask-nya juga sama di akhir 192. Dan untuk gateway di sini saya juga tidak memberi gateway. Selanjutnya kita masuk ke router. Selanjutnya kita masuk ke router. Nah, kita ke konfigurasi dan ini ada Ethernet 0 dan 1. Nah, 0 ini tadi adalah yang switch 1. IP address-nya saya tulis 192.168.1.62. Nah, untuk subnet mask-nya juga sama, saya beri 192 di akhir. Dan jangan lupa di sini on-nya diberi centang. Kemudian lanjut ke Ethernet yang 01, ini adalah yang switch kedua tadi. Saya tuliskan 192.168.1.126. Kemudian sama subnet mask-nya saya beri 192. Dan jangan lupa on juga harus dicentang. Nah, ini masih merah. Kita tunggu sampai mereka berwarna hijau sempurna, artinya mereka sudah terhubung. Kemudian kita masuk ke simulation. Kemudian kita show all. Kita klik edit filter, kemudian pada ISMP-nya kita beri centang. Nah, selanjutnya kita coba beri pesan dari PC1 menuju ke PC3. Kemudian kita next di sini. Nah, maka PC1 akan mengirimkan pesan ke switch dan langsung dikirim ke PC3 karena memang mereka masih dalam satu jaringan. Nah, PC3 memberikan feedback dan langsung dikirim kembali ke PC1. Kemudian kita delete terlebih dahulu, kemudian kita coba mengirim pesan dari PC1 menuju ke PC4. Kita next. Kemudian PC1 akan mengirimkan ke switch dan dirasa tidak ada dalam jaringannya, maka melempar ke router. Router mengirim ke switch yang kedua, kemudian memberikan broadcast, dan pada PC ke-5 dan 6 terdapat tanda silang, artinya mereka tidak memiliki alamat yang dituju, sehingga PC keempat memberikan feedback dan akan dikirim kembali ke router dan dikirim lagi ke switch dan menuju ke PC1. Selanjutnya kita coba kirim pesan dari PC2 menuju ke PC5. Kemudian kita next.
Dan dari PC 2 ini akan mengirimkan ke switch dan dilempar ke router. Kemudian, nah di sini terdapat tanda silang karena memang yang dituju PC 5 ini tidak memiliki gateway. Jadi mereka tidak memiliki alamat yang mana untuk mencari IP address-nya. Kemudian kita coba dari PC 3 menuju ke PC 6. Kita next. Nah, di sini sudah langsung muncul tanda silang karena memang dari PC 3 ini tidak memiliki gateway, sehingga untuk mencari IP address ke jaringan yang lain dia tidak sanggup. Langsung ada tanda silangnya. Kemudian kita ke real time. Kita lihat di PC 1, kita klik command prompt-nya. Di sini kita cek, menuliskan tracer dan IP address yang dituju. Di sini saya mengetik 192.168.1.3. Ini adalah IP address dari PC ketiga dan di sini sudah trace komplit, jadi mereka berhasil terhubung. Kemudian selanjutnya tracer IP address yang kedua 192.168.1.5. Ini adalah IP address dari PC keempat. Nah, ada dua baris karena tadi dilempar ke router juga. Dilempar di router sebelum ya menuju ke gateway yang cocok. Kemudian di PC 2 kita ketik juga tracer, kemudian IP yang dituju 192.168.1.66. Ini adalah IP dari PC kelima. Yang pertama berhasil karena yang dituju ada gateway-nya tadi. Kemudian yang kedua ini hanya terdapat tanda bintang, ini artinya tidak berhasil karena pada PC 5 tadi tidak memiliki gateway. Kemudian kita cek di PC yang ketiga, kita klik command prompt, kemudian kita tuliskan tracer dan PC yang dituju yaitu PC 6 192.168.1.67. Dan di sini tidak terdapat keberhasilan menghubungkan ke gateway karena memang tadi tidak memiliki alamat gateway-nya. Dan itu dia simulasi mengenai subnetting pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.